Halo pemirsa, kembali lagi di acara Mata Dunia yang akan menyajikan informasi terkait peristiwa atau hal unik di berbagai belahan dunia nih. Episode kali ini kami akan menyajikan informasi tentang tarian-tarian tradisional terpopuler di berbagai negara. Beda daerah, beda lagi tarian. Tarian merupakan salah satu seni pertunjukan berupa gerakan tubuh yang biasanya diiringi oleh lantunan musik. Fungsi tarian itu sendiri bisa berbagai macam. Ada yang ditujukan untuk menyambut kedatangan orang yang istimewa, memperingati peristiwa tertentu, merayakan hari besar, hingga sebagai wujud penyampaian kisah. Yang pasti, tarian sering dijadikan sebagai tradisi dalam bersosialisasi dan membudidayakan kesenian tradisional. Tarian tradisional punya nilai-nilai tradisi dan budaya tersendiri. Namun, dari sekian banyak tarian tradisional di dunia, berikut 8 tarian tradisional terpopuler di dunia versi Mata Dunia. 1. Tari Bukaecam dari Korea Selatan. Korea Selatan memang punya sejuta hal menarik untuk bisa dikulik. Salah satunya adalah beragam tari tradisionalnya yang masih bertahan hingga saat ini. Bukaecam diambil dari bahasa Korea, buke yang berarti kipas dan cham yang berarti tari. Bukaecam sendiri dapat diartikan sebagai tari kipas. Bukaecam sendiri dipercaya merupakan salah satu tarian yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Joseon, di mana tarian ini dipercaya berhubungan dengan shaman di sana. Biasanya pada tarian tradisional Korea, kipas digunakan sebagai properti sampingan saja. Namun pada tarian ini kipas merupakan pusatnya. Bukaecam sendiri mulai menampakkan keindahannya pada dunia melalui penampilan di Olimpiade musim panas Meksiko tahun 1968 lalu. Sejak saat itu, Bukaecam semakin dikenal ke kancah internasional. Penari Bukaecam sendiri biasanya terdiri dari sejumlah perempuan. Kostum yang dipakai tidak lain adalah baju tradisional Korea, hanbok. Menggunakan hanbok berdominan warna merah muda, kipas yang digunakan dalam penampilan biasanya berwarna serupa. Inti dari tarian ini adalah variasi gerakan membuka, menutup, dan membentuk formasi dari kipas tersebut. Tari ini terkenal karena mempresentasikan keindahan dan keanggunan wanita Korea. Para penarinya membentuk formasi dari kejadian-kejadian di alam seperti deburan ombak, rumpun bunga, dan kupu-kupu yang berterbangan diterpa angin. Awalnya, tari ini merupakan bagian dari ritual kuno individual. Ketika ritual itu sudah tidak ada lagi, lahir tarian rakyat yang penuh kegembiraan, keanggunan, dan kejutan. Penonton akan merasa seakan mereka berada di taman bunga karena penarinya memakai pakaian beraneka warna dengan gerakan-gerakan yang beritme dan formasi kipas yang indah. Tari Seribu Tangan dari Cina. Tari Seribu Tangan merupakan tarian tradisional dari Cina. Tarian ini merupakan bagian dari tari Dunhuang. Tarian ini awalnya terinspirasi dari lukisan dinding di Dunhuang. Seperti namanya, tari ini menggambarkan seorang dewi dengan 1000 tangan, di mana dibutuhkan sekitar 10 hingga 20 orang penari. Tarian ini juga dikenal sebagai tarian Goddess of Mercy yang menggambarkan sosok Dewi Welas Asih Kuan Yin. Layaknya Dewi Kuan Yin sang Dewi Penolong sebagai simbol tarian ini menceritakan seorang dewi yang penuh dengan kebaikan. Jadi, dengan 1000 tangan sang dewi bisa menolong siapa saja. Penari paling depan tidak memainkan gerakan tangan sebagai simbol Dewi Penolong. Penari hanya diam dengan melipatkan tangan dengan posisi tangan kanan lebih tinggi dibandingkan dengan tangan kirinya. Kecepatan memainkan 20 tangan penari itu memberikan efek bayangan 1000 tangan. Kuku-kuku panjang berwarna kuning dan mahkota yang memanjang mirip ular naga di kepala membuat tarian ini makin apik. Keluasan, kekompakan, dan konsentrasi masing-masing mutlak dibutuhkan untuk memainkan tarian ini. Sebab salah satu di antara penari ada yang salah memainkan gerakan tangan akan merusak konsentrasi penari lainnya. Tari 1000 tangan yang sering disebut dengan Chen So Kuan Nim dimainkan sekitar 5-7 menit tersebut membuat para hadirin larut dalam alunan musik dan gerakan penari. Pada tarian ini, para pengunjung diajak kembali ke zaman kerajaan Hindu-Buddha ratusan tahun yang lalu. Seolah sedang menghibur sang kaisar, busana yang dikenakan ke-10 penari pun digambarkan mirip penari ular. Selain dibuat decak kagum, penonton juga diajak untuk ikut mengenal filosofi asal-usul tarian dari Tiongkok ini. Mungkin tarian ini terlihat mudah, di mana si penari hanya mengikuti gerakan penari di depannya.
Akan tetapi, kenyataannya, tari seribu tangan sangat sulit untuk dibawakan. Setiap penari perlu memahami sekitar 108 gerakan yang terkandung di dalamnya. Butuh ketepatan dan keindahan yang baik untuk menampilkan tarian yang menakjubkan ini. Diperlukan waktu sekitar 2 tahun untuk menguasainya secara penuh. Dalam tarian ini dibutuhkan kekompakan agar menghasilkan tarian yang terlihat seperti seribu tangan. Tarian ini diawali dengan orang paling depan mengangkat tangannya yang paling rendah dan orang paling belakang mengisi sela sampai tertutup semua oleh tangan. Dan tangan penari terakhir adalah yang paling tinggi diangkat. Dari penggambaran ini, kita dapat melihat betapa anggunnya tarian ini ditambah pakaian dan busana properti mereka yang sangat indah. Tarian ini biasanya dipertunjukkan saat Imlek. 3. Tari Tango dari Argentina. Tarian Tango merupakan tarian yang menarik di mana ditarikan oleh sepasang penari dengan musik yang romantis. Tarian dengan gaya ini pun semakin menyebar di seluruh Eropa pada tahun 1900-an. Awalnya dipopulerkan di New York pada tahun 1910 sampai 1911. Kemudian dipopulerkan Rudolph Valentino pada tahun 1921. Dulunya, tarian tango hanya dilakukan oleh perempuan saja. Namun, seiring waktu, tarian ini dilakukan secara berpasangan. Penari mengekspresikan unsur-unsur asmara di setiap gerakannya, yang diiringi musik romantis. Tarian tango pun menjadi akrab dengan negara Argentina, sehingga gelar negeri tango melekat pada negara kelahiran Messi ini. Nah, bila berlibur ke Argentina, jangan lewatkan penampilan tari tango ini ya. Kalian bisa menyaksikannya di hall besar yang terdapat di Buenos Aires. Setelah ini, Mata Dunia masih punya informasi terkait tarian tradisional populer apalagi yang ada di berbagai penjuru dunia. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Mata Dunia.